Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Haluoleo jurusan Teknik Informatika. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi. Kami dari kelompok 2 dengan nama Lenovo terdiri dari 7 anggota yang masing-masing anggota saling bekerja sama untuk memenuhi tugas kelompok ini. Adapun anggota-anggota dari kelompok Lenovo yaitu yang pertama ada Rehan Delaindi dengan NIM S1S1 20090 sebagai ketua kelompok. Kemudian ada Muhammad Ahmad Nurdin dengan NIM S1S1 20044. Selanjutnya ada Muhammad Fikri Haikal Bahri dengan NIM S1S1 20040. Selanjutnya ada Syarifah Nur Hafni Ahmad dengan NIM S1S1 20094. Selanjutnya ada Resir Kandi dengan NIM S1S1 20046. Selanjutnya ada Abi Indika Risdiani Batubara dengan NIM S1S1 20002. Dan yang terakhir ada Wode Naila Antangu dengan NIM S1S1 20096. Baik, yang pertama yaitu pengertian sistem informasi. Menurut Bodnar dan Hopwood, suatu kumpulan perangkat keras serta juga perangkat lunak yang dirancang untuk dapat mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Selanjutnya yaitu menurut Turban, Clint, dan Waterby, sistem informasi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, serta juga menyebarkan informasi untuk tujuan yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu tujuan sistem informasi. Tujuan sistem informasi yang pertama yaitu menciptakan informasi yang berguna bagi pemakainya. Yang kedua yaitu menciptakan informasi yang berguna, relevan, akurat, dan dipercaya. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas kerja sebuah organisasi. Yang keempat yaitu membantu pimpinan dalam membuat sebuah keputusan. Yang kelima yaitu memberikan kecepatan dan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses informasi. Dan yang keenam yaitu meminimalisir terjadinya kesalahan data. Selanjutnya, kebutuhan sistem informasi dalam perusahaan. Yang pertama, tugas manajemen semakin kompleks. Tugas manajemen adalah memastikan perusahaan bisa beroperasi dengan normal, menghasilkan keuntungan yang maksimal. Seiring berjalannya waktu, tugas manajemen semakin kompleks dan membutuhkan sistem informasi manajemen untuk membantunya. Teknologi informasi yang semakin maju. Kemajuan teknologi informasi yang pesat membantu sistem informasi manajemen bekerja lebih efektif dan efisien, di mana ini akan sangat membantu manajemen perusahaan. Yang ketiga, pengaruh kondisi perekonomian. Sistem informasi manajemen mengolah semua data, baik internal maupun eksternal perusahaan. Hal ini akan membantu manajemen perusahaan dalam menentukan sikap perusahaan terhadap kondisi perekonomian dan memanfaatkan informasi dari data yang diperoleh dari luar perusahaan. Yang keempat, pengaruh kecepatan waktu. Manajemen perusahaan harus memiliki respon cepat dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat dan akurat agar dapat merespon masalah dengan cepat. Dengan bantuan teknologi, data bisa didapatkan dan diolah dengan cepat sehingga dapat membantu manajemen perusahaan. Selanjutnya, konsep-konsep pokok sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep informasi. Informasi menambahkan sesuatu pada penyajian, yaitu sehubungan dengan waktu dan mutu. Yang kedua, konsep manusia sebagai pengolah informasi. Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan menyesuaikan dasar-dasar rancangan mereka.
Yang ketiga, konsep sistem. Konsep sistem digunakan untuk memahami dan merancang ancaman pada pengembangan sistem informasi. Yang keempat, konsep organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Yang kelima, konsep pengambilan keputusan. Konsep pengambilan keputusan adalah konsep yang memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen untuk dijadikan dasar, bahan, atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Unsur-unsur sistem informasi manajemen ada 5, yaitu manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur. Yang pertama, manusia. Setiap sistem informasi manajemen yang berbasis komputer harus memperhatikan unsur manusia supaya sistem yang diciptakan bermanfaat. Hendaknya diingat bahwa manusia merupakan penentu keberhasilan suatu sistem informasi manajemen, dan hanya manusia yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen berbasis komputer. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Istilah perangkat keras menunjuk kepada perkakas mesin. Perangkat keras tersebut terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, perkakas pendukung atau output device, perkakas penyimpan atau memori, dan perkakas komunikasi. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu perangkat lunak atau software. Istilah perangkat lunak merujuk kepada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk manual pendukungnya. Program komputer adalah instruksi-instruksi yang dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian dari perangkat keras sistem informasi manajemen berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia. Selanjutnya yaitu data. Data adalah fakta-fakta yang akan dimuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data tersebut yang akan dipilah, dimodifikasi, atau diperbarui oleh program-program supaya menjadi informasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu prosedur. Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Misalnya, setiap akses operator komputer kepada pengelola induk harus dilaporkan waktu dan otoritasnya. Kemudian ada jenis-jenis sistem informasi berdasarkan departemental perusahaan. Yang pertama ada supply chain management. Jenis sistem informasi manajemen pertama yang sering kali diterapkan oleh perusahaan adalah supply chain management atau bisa disingkat dengan SCM. Dalam sistem ini, perusahaan akan memiliki data yang saling terhubung. Data tersebut meliputi pemasok hingga konsumen akhir. Yang kedua, ada Office Automation System. Sistem informasi manajemen yang mengintegrasi server komputer milik perusahaan adalah Office Automation System atau OAS. Fungsi OAS adalah sebagai aplikasi yang mampu menyatukan perangkat komputer dalam sebuah perusahaan dalam suatu wadah yang berhubungan satu sama lain. Yang ketiga ada Enterprise Resource Planning. Dengan menggunakan Enterprise Resource Planning, manajemen perusahaan dapat senantiasa melakukan kontrol dan mengelola seluruh unit yang berada di lingkup perusahaan. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan perusahaan menjadi lebih maksimal dan dalam segi waktu lebih efisien. Yang keempat ada Knowledge Work System. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan dapat membagikan informasi atau pengetahuan baru dan akan langsung terintegrasi ke seluruh departemen dalam perusahaan. Yang kelima ada Executive Support System. Berfungsi untuk membantu manajer dalam berkomunikasi dengan anak buahnya. Perusahaan dapat memasang Executive Support System atau biasa disebut ESS. Sistem informasi manajemen ini dapat memudahkan manajer untuk mengkomunikasikan grafik dan juga informasi pendukung kepada anggota perusahaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Transaction Processing System. Transaksi merupakan kegiatan penting dan berhubungan langsung dengan keuangan perusahaan. Salah dalam menghitung transaksi akan berakibat fatal bagi keuangan perusahaan. Perusahaan akan menanggung kerugian jika terjadi kesalahan penghitungan transaksi. Untuk meminimalisirnya, Transaction Processing System atau TPS mengintegrasikan transaksi yang berjalan dalam perusahaan.
TPS mampu mengerjakan semua proses transaksi yang dilakukan perusahaan dan dalam jumlah yang besar sekalipun. Karena TPS, risiko terjadinya kesalahan transaksi rutin semakin kecil dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir, Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Sesuai dengan namanya, sistem informasi manajemen ini mirip dengan DSS. Yang berbeda adalah sistem ini lebih menjurus pada solusi untuk kegiatan yang berbasis berkelompok. Jadi, skala analisa yang dilakukan oleh Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS lebih besar dibanding DSS yang melakukannya per individu. Jenis SIM berdasarkan bidang standar perusahaan. Sistem informasi personalia. Personalia adalah fungsi yang mendukung terlaksananya fungsi human resources yang lain, bertanggung jawab terhadap employee database, payroll dan pembayaran benefit lainnya, pinjaman karyawan, absensi dan pencatatan cuti tahunan. Pembentukan fungsi personalia saat ini lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup perusahaan. Manajemen personalia akan semakin penting bagi organisasi jika menyangkut ketersediaan tenaga kerja berbakat untuk menunjang rencana perubahan bisnis organisasi. Saat ini juga sudah diakui bahwa tenaga kerja menjadi salah satu sumber daya yang penting bagi perusahaan. Sistem informasi akuntansi. Menurut Mulyadi, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah pengaturan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengolahan perusahaan tahun 2001. Sedangkan menurut Nugroho Wijajanto tahun 2001, pengertian sistem informasi akuntansi atau SIA adalah susunan formulir, catatan, dan peralatan, termasuk di dalamnya adalah komputer dan perlengkapan serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasi secara erat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian sistem informasi pembelian. Sistem informasi pembelian dibuat dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan informasi mengenai pembelian yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi pembelian, pimpinan bisa mengetahui supplier mana yang dipilih untuk membeli barang, kapan jatuh tempo hutang, supaya tidak terlambat membayar. Kemudian laporan-laporan mengenai pembelian supplier barang yang dibutuhkan untuk menjaga persediaan agar selalu ada. Kemudian kapan harus melakukan redeploy dan kapan untuk update pembelian. Kemudian sistem informasi distribusi. Definisi sistem informasi distribusi barang adalah suatu pengendalian manajemen yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui stok barang dan pekerjaan yang sedang berlangsung. Manajemen perusahaan yang efektif merupakan kunci keberhasilan. Manajemen berusaha mempertahankan kualitas dan jenis persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Di sisi lain, manajemen juga harus berusaha menjaga keseimbangan persediaan agar tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Untuk itu, maka diperlukan suatu sistem informasi distribusi untuk mengetahui jumlah persediaan yang ada setiap saat. Dan terakhir ada sistem informasi pengembangan. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem atau sistem development. Pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Contoh aplikasi sistem informasi manajemen yang real di instansi atau perusahaan. Di sini saya mengambil contoh pada PT Samsung Electronics Indonesia atau disingkat dengan SEIN. PT Samsung Electronics Indonesia atau disingkat dengan SEIN mempunyai sebuah portal yang bisa diakses oleh para karyawan SEIN yang berada di seluruh Indonesia, yang dinamakan Samsung Electronic Enterprise Portal atau biasa disebut dengan SEEP. Seluruh karyawan mempunyai akses untuk mendapat data-data yang dibutuhkan di portal ini.
Akses tersebut berupa email resmi dari PT Sein yang dapat dipakai untuk login ke dalam portal untuk memperoleh atau memberikan informasi terbaru mengenai data perusahaan. Sistem yang digunakan oleh PT Samsung Electronics Indonesia ini adalah Global Digital Logic System atau disingkat dengan GDLS yang digunakan untuk mengendalikan inventory milik perusahaan. Fungsi dari sistem GLDC ini yaitu pertama, bisa mendapatkan informasi mengenai persediaan barang yang tersedia, kemudian mengetahui pengiriman barang dari pusat ke cabang atau sebaliknya, kemudian lagi membuat jadwal-jadwal pengiriman barang meliputi tujuan, rute perjalanan, dan nomor truk yang digunakan. Selanjutnya, mengetahui nilai barang yang telah dikirim atau diterima termasuk biaya tambahan lainnya. Selanjutnya, mengetahui adanya pengembalian barang yang dikarenakan tidak laku atau barang yang rusak. Kemudian, fungsi dan tujuan dari subsistem GLDC ini yaitu pertama adalah stok. Stok digunakan untuk mengetahui status penerimaan barang dan perhitungan fisik persediaan barang di gudang. Kemudian delivery yaitu digunakan untuk membuat jadwal pengiriman barang, mengalokasikan truk yang digunakan, mengetahui status pengiriman, mengetahui pengiriman barang yang tertunda atau terlambat dan konfirmasi pengiriman. Kemudian ada cost, digunakan untuk memanage berbagai faktor pengiriman yang terdiri dari biaya-biaya lain, tujuan pengiriman, kondisi barang, tarif, dan untuk mengetahui apabila terjadi kekeliruan dalam pengiriman. Dan yang terakhir itu adalah return. Return ini digunakan untuk mengetahui tentang adanya pengembalian barang yang rusak atau tidak laku. Mungkin itu saja contoh aplikasi sistem informasi manajemen di kehidupan nyata. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.